Masa muda Rasulullah dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah menggembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya, karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya, masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Mania. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah. Setelah itu, terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil mendolimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu, mereka mulai membagikan bangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar, hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Muirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang yang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju.
Atas kehendak Allah jualah, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah. Segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan. Dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau. Maka beliau minta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya yang beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya.